Oke, kita langsung mulai aja. Jadi ini saya share screen dulu ya. Oke, saya konfirmasi. Apakah layar saya sudah berada pada tampilan presentasi Hanspro dan juga inputnya? Oke, sudah ada ya. Dan apakah suara saya cukup jelas juga? Oke, jelas. Kita langsung mulai aja. Jadi pada malam hari ini, seperti yang sudah kita persiapkan sebelumnya, jadi saya akan membahas tentang input yang ada di EA Hanspro versi 3 ini. Inputnya akan kita bahas secara detail di setiap parameternya. Jadi kita mulai aja mulai dari input yang ada di EA ini. Jadi di EA Hanspro ini ada 3 kelompok input. Jadi di setiap kelompok ini ada beberapa istilah opsi atau input tertentu. Jadi ada trigger type atau kelompok trigger, kemudian ada strategi setting atau yang berfungsi untuk mengatur bagaimana AI-nya bekerja nanti di averaging-nya. Setelah itu ada target closing open order atau yang biasa dikenal dengan jarak take profit, target take profit seperti itu. Nah, di bagian trigger type ada 3 sub opsi. Jadi ada trigger option, lalu ada SNR pivot setup, lalu ada rounded number setup. Di bagian strategi setting, ini ada time limit, ada tipe averaging, dan juga ada set upload. Di bagian target closing open order, ada jarak take profit dan juga input auto cut loss. Seperti itu. Kita masuk ke kelompok yang pertama, yaitu di trigger type. Langsung kita bahas. Di trigger type ini yang pertama ada trigger EA. Apa itu trigger EA? Jadi trigger EA ini adalah fitur yang berfungsi untuk menentukan bagaimana EA ini melakukan open posisi di market pertama kali. Jadi penentu open posisi pertama pada EA-nya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, di trigger EA ini kita ada 3 jenis. Kita ada 3 tipe triggernya. Yang pertama ada buyer seller. Untuk buyer seller ini cara kerjanya EA akan melakukan open posisi buy dan sell secara bersamaan. Di open posisi awal EA langsung entry buy dan sell. Setelah itu ada trigger SNR pivot. SNR pivot ini EA akan melakukan open posisi berdasarkan level-level support dan resisten dari pivot point. Jadi EA akan melakukan open posisi buy di support atau sell di averaging. Kemudian yang di input ketiga atau di trigger ketiga ada RDN buyer seller. Untuk RDN buyer seller ini cara kerjanya seperti buyer seller, cuman yang membedakan RDN di sini adalah rounded number atau angka bilangan bulat. Jadi AI ini akan melakukan open posisi di area bilangan bulat atau level bilangan bulat tertentu. Dan ini bisa kita atur. Misal nih kita menggunakan trigger SNR pivot. Ini ada setup tambahannya atau input tambahan untuk kita menentukan level support atau resistennya. Kalau kita pakai trigger yang RDN buyer seller ini juga ada input untuk yang pilihan rounded number-nya. Seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke input yang kedua adalah magic number. Magic number ini fungsinya untuk menandai setiap transaksi yang dibuka oleh EA. Jadi ketika transaksi yang dibuka oleh EA ditandai dengan magic number ini, tidak bisa tercampur dengan transaksi manual yang kita lakukan open order secara manual. Jadi semisal EA ini melakukan open order, kemudian kita melakukan open order, maka open order yang kita lakukan secara manual ini tidak akan terbaca oleh EA. Jadi EA hanya akan membaca transaksi yang dibuka oleh EA atau robot forex tadi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi pada input nomor 2, ada SNR pivot mode trigger. Fitur ini akan aktif kalau kalian pakai trigger SNR pivot. Jadi misal nih trigger kita pilih SNR pivot, kemudian kita mau menentukan di mana area EA untuk melakukan open posisi. Apakah di area support atau resisten pertama, atau support resisten kedua, support resisten ketiga, atau support resisten keempat. Dan ini bisa teman-teman pilih secara personal. Jadi bisa kalian tentukan sendiri. Lalu input selanjutnya adalah rounded number for averaging. Seperti yang kita lihat di sini, rounded number for averaging ini akan aktif ketika menggunakan trigger RDN buyer seller.
ketika tidak menggunakan trigger tersebut, maka input ini tidak aktif. Kalau teman-teman pakai trigger SDN Buyer Seller ini, kemudian memilih rounded number setup-nya, mulai dari 25, 50, atau 100, ini dalam satuan pip. Jadi misal RDN 25, atau 25 pip itu jaraknya 250 poin. Artinya EA akan melakukan open posisi di level bilangan bulat 250 poin. Contohnya, ketika harga berada di area 1.750 atau 1.7500. Jadi di antara harga level kelipatan 250 poin tersebut. Kalau rounded number 50 ini, EA akan melakukan open posisi di area level bilangan bulat 50 pip atau 500 poin. Contohnya di bilangan 1.7500 atau 1.8000 seperti itu. Jadi di area kelipatan tersebut EA akan melakukan open posisi. Kalau di RDN atau rounded number 100 ini EA akan melakukan open posisi di level kelipatan 1000 poin atau 100 pip. Jadi ketika memilih yang trigger rounded number 100 ini, rounded number 100 ini, EA-nya akan melakukan open posisi di area 1. Contohnya area 1.700 atau 1.78000 atau 1.7.9000 seperti itu. Jadi untuk inputnya SNR pivot yang SNR pivot setup ini akan aktif ketika teman-teman menggunakan trigger SNR pivot. Kemudian yang rounded number ini akan aktif ketika teman-teman menggunakan trigger RDN Buyer Seller. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, sebelum kita lanjut ke kategori yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan. Bedanya value, start, step, dan stop apa ya? Kalau untuk ini karena kita melakukannya di backtest ya. Jadi ini input yang saya tampilkan di backtest. Ada kolom untuk value, start, step, stop. Untuk start, step, stop ini berlaku ketika teman-teman mencentang optimization. Kalau di settingan AI sendiri yang terpasang di chart hanya ada kolom value ini saja. Jadi tidak perlu diperhatikan untuk yang start, step, stop-nya ini kecuali untuk melakukan backtest. Seperti itu. Kita lanjut lagi di strategi setting. Jadi yang strategi setting pertama ada time limit. Time limit di sini terbagi menjadi dua lagi, yaitu time trading start dan time trading stop. Untuk time trading start ini adalah fitur untuk mengizinkan trigger EA melakukan open posisi setelah jam tersebut. Jadi setelah jam yang diatur pada time trading start tersebut, EA-nya dapat melakukan open posisi. Kemudian time trading stop adalah fitur untuk menghentikan atau membatasi trigger EA melakukan open posisi awal atau open posisi pertama setelah jam tersebut. Jadi ketika sudah melewati jam di atas time trading stop tersebut, EA-nya tidak akan melakukan open posisi awal atau open posisi pertama. Seperti itu. Tapi untuk averaging tetap akan dilanjutkan oleh EA. Selanjutnya, kita bahas lagi tentang kelompok averaging type. Jadi di averaging type ini yang pertama ada averaging type day, range, SNR pivot, rounded number. Ini adalah tipe-tipe averaging-nya. Ini adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk menentukan bagaimana jarak averaging yang akan kita gunakan nantinya di market. Dan untuk EA-nya melakukan averaging-nya seperti apa. Di fitur averaging type ini ada beberapa yang bisa dipilih. Itu ada range. Kalau range ini dia perhitungannya tetap. Jadi untuk jarak averaging-nya sesuai dengan input yang ada di range. Misal kita atur 30 pip atau 300 poin, maka setiap kelipatan atau harga sudah melewati 30 pip tersebut, EA akan melakukan averaging. Untuk day, perhitungannya berdasarkan rata-rata pergerakan hariannya. Lalu untuk SNR pivot, average-nya berdasarkan level-level support atau resisten. Jadi ada di RS level 1 sampai 4. Lalu untuk rounded number ini, EA akan melakukan averaging di area bilangan bulat tertentu tadi, level bilangan bulat tertentu. Selanjutnya ada number of days. Nah, untuk input number of days dan juga percent of DAV ini akan aktif jika teman-teman menggunakan tipe averaging day. Jadi yang number of days ini adalah fitur yang berfungsi untuk menentukan jumlah hari yang akan
digunakan untuk menghitung rata-rata pergerakan harga dalam harinya. Jadi semisal kita ambil contoh, kita ingin menghitung pergerakan rata-rata dalam 10 hari. Ya, pada hari pertama kita hitung pergerakan rata-ratanya berapa, hari kedua berapa, hari ketiga berapa, kemudian hingga hari ke-10. Setelah itu kita bagi dengan 10. Nah, didapatkan rata-rata pergerakannya. Setelah itu, di percent of DAV ini adalah fitur yang berfungsi untuk menghitung persentase rata-rata dari hasil number of days tadi. Jadi kita sudah mendapatkan hasil rata-rata pergerakan hariannya, kita bisa ambil berapa persen dari pergerakan tersebut, dari jarak rata-rata tersebut tadi. Sebagai contoh, ketika pergerakan rata-rata dari 10 hari adalah 100 poin, sedangkan untuk persen of DAV-nya kita atur 25%, maka EA-nya akan mengambil jarak yaitu 25% dari 100 poin tadi. Atau bisa dikatakan 225 pip atau 250 poin. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada input yaitu range averaging, if averaging type range. Input ini akan aktif ketika teman-teman memilih tipe averaging yang range. Jadi kalau teman-teman pilih range, yang indah dikit teman-teman pilih range, maka input nomor 9 ini yang akan aktif. Nah, untuk range ini adalah fitur yang berfungsi untuk menentukan jarak averaging yang jaraknya adalah tetap atau fixed range. Setelah itu, jika teman-teman menginput jarak 25 pip atau 250 poin, maka setiap harga sudah melewati 250 poin tersebut, ya akan melakukan averaging. Kemudian setelah melewati 250 poin selebihnya, ya akan melakukan averaging yang berikutnya. Lalu ada maximum open order, atau fitur yang berfungsi untuk membatasi jumlah level averaging maksimal dalam satu pairnya. Jadi dalam satu pair bisa kita batasi, kita ingin maksimal level averaging yang dapat dibuka oleh EA itu berapa. Seperti contohnya ketika kita ingin membatasi dalam satu pair, batasan maksimal averaging adalah 10 level. Itu kita bisa atur inputnya di nomor 10 ini, katakan kita atur 10 seperti ini. Kemudian ada maximum averaging every bar. Maximum averaging every bar ini fungsinya adalah untuk membatasi level averaging yang dapat dibuka dalam satu candlestick bar di time frame tertentu. Jadi semisal teman-teman menggunakan time frame daily. Jadi satu candlestick bar ini merepresentasikan satu hari. Maka ia akan hanya dapat melakukan satu averaging setiap per hari, per satu candle-nya itu atau per hari. Ketika teman-teman menggunakan tipe yang time frame H1, maka dalam satu hari tersebut akan ada 24 candlestick. Nah, ketika harga sudah melampaui batas untuk melakukan averaging tersebut, EA dapat membuka sejumlah 24 level averaging jika tidak ada batasan yang diatur. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ada minimal last pick averaging rounded number. Nah, fitur ini akan aktif jika teman-teman memilih averaging tipe ya rounded number tadi. Jadi ini kalau teman-teman pilih yang averaging type rounded number, yang akan aktif adalah minimal last pick per averaging rounded number ini. Jadi ini dalam pip ya perhitungannya 150 poin. Jadi itu ada sebagai jarak minimal. Jika jarak di bawah jarak minimal tersebut, di bawah fitur input tersebut, maka EA tidak akan melakukan averaging. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tentang averaging type. Ada pertanyaan, untuk SNR jika kita pilih long only, apakah pada support and resistance level akan open posisi buy atau hanya di level support saja? Oke, jadi jika kalian memilih level yang long only, memilih position yang long only, itu artinya kan buy only. Ketika harga berada di area support, maka ia akan melakukan open buy. Kemudian, jika pergerakan harga semakin downtrend atau semakin turun, nah, jika menyentuh level support yang kedua, maka ia akan melakukan averaging lagi. Dengan catatan kalau kalian menggunakan averaging type yang SNR pivot. Seperti itu. Kalau kita sudah mengatur posisinya cuma
long only atau only by itu tadi, maka tidak bisa melakukan open cell EA-nya. Seperti itu. Jadi untuk posisi yang long only, EA-nya akan melakukan open posisi by saja. Tidak bisa melakukan open posisi cell. Sebaliknya, jika posisi yang diatur adalah short only, maka EA akan melakukan open posisi cell saja, tidak bisa melakukan open posisi by. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua ada setup load. Ya, setup load ini kita bisa mengatur setting atau input terkait dengan load-nya. Seperti pada input pertama ini ada load type auto atau manual. Jadi load type auto manual ini adalah fitur yang berfungsi untuk menentukan besaran open load transaksi pertama. Jika kalian milih auto, itu perhitungannya berdasarkan free margin atau balance di akun. Jadi load-nya mengikuti free margin yang ada di akun. Jika teman-teman memilih yang manual load, maka load-nya adalah load tetap atau fixed load. Nah, input selanjutnya adalah percent for calculate auto load. Fitur ini berfungsi untuk menentukan besarnya persentase auto load atau persentase load yang digunakan sebagai dasar perhitungan load-nya untuk transaksi pertama atau transaksi awal. Ini akan aktif jika kalian menggunakan fitur, jika menggunakan input tipe load-nya auto. Jadi jika teman-teman menggunakan tipe load ini auto, maka yang akan aktif adalah percent per calculate auto load ini untuk kalkulasinya, persentasenya. Defaultnya, dan ini adalah 0,08%. Bisa kita atur lagi untuk 0, persentasenya, semisal kita ingin mengatur 0,05% atau kita ingin tingkatkan menjadi 0,10% juga bisa. Tapi tentunya resiko akan ikut meningkat jika lotnya ditingkatkan. Selanjutnya ada setup load yang starting load if tipenya manual atau starting load if type load manual. Fitur ini berfungsi untuk menentukan besaran open load awal atau open load transaksi pertama dan sifatnya adalah load tetap atau fixed load. Jadi jika teman-teman memilih yang input manual load ini, maka starting load if tipe manual ini akan aktif dan yang calculate auto load ini tidak akan aktif. Nah, jika teman-teman mengatur ini 0,1, katakan 0,1, maka setiap open posisi pertama, EA-nya akan melakukan open posisi 0,1 lot. Berapapun balance yang ditambahkan atau dikurangkan, misal teman-teman melakukan penambahan modal, maka EA tetap akan open dengan 0,1 lot, karena lot tetap tadi. Kemudian, kalau yang teman-teman tadi menggunakan auto lot, itu ketika teman-teman melakukan penambahan modal atau penambahan ketahanan dana, secara otomatis lotnya dapat meningkat karena free margin di akun bertambah. Oke, selanjutnya ada minimum lots. Minimum lots ini fungsinya adalah fitur yang berfungsi sebagai batasan minimal lot yang diizinkan untuk EA melakukan open posisi, open lot awalnya. Jadi ketika kita atur minimum lot 0,1 dan untuk kalkulasi lotnya katakan di bawah 0,1, maka EA tetap akan open dengan minimal 0,1 lot. Contoh nih, teman-teman atur minimum loss-nya 0,5. Kemudian starting lot tipe manualnya teman-teman atur 0,1. Maka open posisi awal EA akan membuka dengan 0,5 lot. Karena batasan minimal lot-nya di 0,5. Seperti itu. Berlaku juga jika teman-teman menggunakan auto lot. Jika auto lot kalkulasinya di bawah 0,5, ya tetap akan open dengan minimal 0,5 lot. Kemudian selanjutnya ada input tentang digit lots. Nah, digit lots ini fitur yang berfungsi untuk menentukan banyaknya angka di belakang koma. Atau ini semisal teman-teman memilih digit lots 2, jadi 2 angka di belakang koma. Ya, dapat melakukan open posisi, yaitu di 0,11 atau lot dengan 0,12, lot 0,13, lot 0,14 dan seterusnya. Jadi 2 angka di belakang koma. Kalau teman-teman pilih yang lotnya 1, digit lot 1 ini, nah itu artinya EA akan melakukan open posisi atau untuk kelipatan lotnya di 1 angka di belakang koma. Jadi EA akan melakukan open 0,1, 0,2, 0,3, begitu juga dengan averaging-nya.
jika kalkulasinya katakan di bawah 0,2, maka EA akan melakukan open posisi di satu angka belakang koma tadi. Katakan di kalkulasi auto lot-nya 0,26, maka EA akan open dengan 0,3 lot. Atau jika kita menggunakan manual lot 0,15, maka EA-nya akan open dengan posisi 0,1. Seperti itu untuk digit lot-nya. Jadi digit lot ini adalah banyaknya angka di belakang koma. Di belakang koma untuk nilai lot-nya. Nah, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan mengenai yang baru saja saya jelaskan tentang lot tipe manual atau minimum lot atau lot auto yang tipe lot sebelumnya juga. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke input selanjutnya. Terus selanjutnya ada multiplier lot for open averaging order. Jadi ini adalah pengkali lotnya. Fitur yang berfungsi sebagai pengkali atau multiplier nilai lot untuk open averaging-nya. Jadi ketika kita menggunakan open lot awal 0,1, kemudian pengkali lot kita menggunakan 2, maka untuk average berikutnya, EA akan melakukan open posisi 0,1 dikali dengan 2. Lot sebelumnya dikali dengan pengkali lotnya. Jadi untuk average yang pertama, EA akan melakukan open posisi 0,2. Kemudian averaging yang ketiga, EA akan melakukan open posisi dengan lot sebelumnya dikali pengkali lotnya. Jadi lot sebelumnya adalah 0,2, kemudian pengkali lot 2. Di averaging yang level kedua, EA akan melakukan open posisi 0,4 lot. Begitu dan seterusnya. Jadi perhitungannya adalah lot sebelumnya dikali dengan pengkali lotnya. Seperti itu. Nah, itu input dari setup lotnya. Selanjutnya, kita ada kategori yang ketiga, yaitu target closing open order. Nah, di input yang target closing open order ini, yang pertama ada take profit. Take profit ini adalah fitur yang berfungsi untuk menentukan besarnya nilai pips atau jarak take profit pada transaksi pertama jika belum ada averaging. Jadi ketika belum ada averaging, jarak take profit yang digunakan adalah di input nomor 19 ini. Nah, take profit for first open order ini di 20 pip atau 200 poin. Jadi ketika EA melakukan entry baru pertama kali, EA akan memasang jarak take profit sebesar 200 poin atau 20 pip tadi. Kemudian yang input 20 ada take profit break even point. Nah, take profit break even point ini adalah take profit yang digunakan ketika sudah ada averaging. Jadi untuk take profit for break even point ini jaraknya diambil dari jarak BEP. Jarak BEP ini adalah batas impas. Jadi ketika kita katakan EA sudah melakukan averaging, lalu EA memasang batasan, sebuah batasan yang dimana akumulasinya profit 0 atau tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Jadi batas impas seperti itu. Nah, take profit for BEP ini jaraknya diambil dari batas tadi, batas tersebut. Misal kita melakukan open sell, maka jaraknya di bawah BEP. Ketika kita melakukan open buy, maka jaraknya adalah di atas BEP. Seperti itu. Dan ini berlaku ketika sudah ada averaging. Sehingga ketika close, akumulasinya adalah profit. Seperti itu. Nah, kemudian input selanjutnya itu ada auto cut loss. Nah, di auto cut loss ini ada dua tipe juga. Jadi di yang pertama ada maksimum percent floating for auto cut loss atau auto cut loss dalam persentase. Fitur ini berfungsi untuk menentukan batasan risiko maksimal dalam persentase yang nilainya diambil dari balance atau modal. Jadi kita ambil contoh ketika katakan balance di akun $200. Kemudian floating menyentuh $100 atau 50% dari balance $200 atau $100 tersebut. Maka EA-nya akan melakukan close semua posisi, baik itu dalam kondisi profit ataupun loss. Jadi di cut semua posisi sehingga balance masih tersisa 50% dari modal dan dapat dilakukan recovery. Itu untuk yang persentase auto cut loss. Kemudian selanjutnya ada maximum money floating for auto cut loss atau fitur yang berfungsi untuk menentukan batasan risiko maksimal dalam jumlah mata uang. Kalau semisal mata uang di akun kita memilih USD, maka itu dalam USD. Contoh ketika kita memasang batasan yang auto cut loss dalam money tadi $50,
Maka ketika floating sudah menyentuh $50, EA-nya akan melakukan close posisi. Berikutnya ketika floating lagi dan menyentuh $50 lagi, EA-nya akan melakukan close posisi lagi. Seperti itu. Jika fitur ini dipilih dua-duanya atau diaktifkan dua-duanya, maka auto cut loss akan nonaktif. Jadi hanya salah satu yang dapat diaktifkan. Misal, teman-teman ingin menggunakan maksimum persen floating for auto cut loss saja, maka yang di maksimum money floating wajib diatur 0 atau dinonaktifkan. Sebaliknya, ketika teman-teman ingin menggunakan yang maksimum money floating for auto cut loss yang dalam mata uang tadi, maka teman-teman wajib menonaktifkan yang maksimum persen floating for auto cut loss atau dalam persentase tadi. Jadi hanya salah satu yang dapat berfungsi. Ketika teman-teman mengaktifkan keduanya, maka auto cut loss akan nonaktif atau menjadi 0. Seperti itu. Nah, ini tadi batasan maksimum persen floating for auto cut loss ini dalam persen. Jadi 10 ini adalah 10%. Jadi misal kita atur katakan 20 seperti ini, itu artinya 20%. Sedangkan yang maksimum money floating for auto cut loss ini, ketika kalian atur katakan 20, ini artinya dalam mata uang. Misal mata uang di akun adalah US dollar, maka ini dalam $20 atau 20 USD. Ketika floating sudah mencapai 20 USD, EA-nya akan melakukan close semua posisi. Seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan dari input-input tersebut. Mungkin ada yang belum paham, atau mungkin ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan aja dan kita bahas lagi lebih dalam. Oke, ini ada pertanyaan dari Bos Francisco Santoso. Untuk value profit BEP 10 berarti dikatakan untung 10 pips di atas BEP, begitukah? Jadi untuk take profit ini, take profit per break even point, ketika kita mengatur 10, maka jaraknya diambil 10 pips dari batas BEP. Ketika kita mengatur 10 pip atau 100 poin dari batas BEP, sedangkan kita transaksi sell nih. Nah, maka itu transaksinya jarak take profit akan di bawah BEP sejauh 100 poin tadi. Ketika kita EA-nya melakukan open posisi buy, maka jarak take profit-nya 100 poin di atas batas BEP. Yaitu. Ada yang tanya lagi, kalau mau dijalankan 24 jam settingannya 00 sampai 24. Untuk time trading start dan stop ini hanya berfungsi untuk open pertama saja. Jadi EA tetap akan running selama 24 jam di MT4 selama auto trading aktif dan koneksi internet stabil. Jadi ketika di luar jam tersebut, katakan kita mengatur time trading start di 2 pagi, kemudian di time trading stop jam 11 malam. Jadi sehingga waktu tersebut EA tetap akan melakukan open averaging ketika harga sudah melewati batasan minimal untuk open averaging-nya. Tetapi untuk open posisi awal EA tidak akan melakukan. Alasannya kenapa kita memilih waktu tersebut? Karena biasanya pada jam-jam tersebut spread-nya malah bisa melebar. Jadi lebih baik kita batasi untuk open posisi pertamanya mulai dari jam seperti ini. Seperti itu. Jadi bisa diatur juga semisal teman-teman mau menggunakan mulai jam 4 pagi atau jam 5 pagi hingga jam 6 sore itu seperti juga bisa. Jadi tinggal kita atur saja. Misal jam 4 pagi kita atur 04 ya seperti ini. Jadi misal kita hingga time trading stop-nya jam 3 sore, katakan jam 3 sore itu kita atur 15.00 seperti ini. Nah, di luar jam tersebut, EA tidak akan melakukan open posisi pertama. Jadi untuk penjelasan BEP-nya atau batas yang break even point tadi akan dibantu jelaskan oleh Bos Ade. Oke, jadi tadi ada yang tanya BEP ya. Mungkin saya bisa gantian share screen. Ini saya mau nunjukin video yang kemarin kita sudah buat. Nih di video ini. Ya, jadi ini cara kerja averaging martingale. Sekalian jelasin cara kerja averagingnya, sekalian jelasin soal BEP. Kita coba apply.
Nah, ini di sini ini teman-teman perhatikan dulu. Ketika harga bergerak ke arah yang berlawanan, maka posisi baru akan dibuka dengan volume transaksi yang lebih besar. Itu penjelasan untuk averaging martingale-nya. Supaya besarnya profit dan transaksi terakhir dapat menutup kerugian, ini supaya besarnya profit pada transaksi terakhir dapat menutup kerugian pada transaksi sebelumnya. Nah, ini contoh ya. Pertama sell. Kalau kita sell kan TP-nya di bawah nih. TP di bawah. Lalu ternyata harga bergerak naik. Harga bergerak naik. Nah, nanti di level tertentu yang udah tadi dijelaskan sama Bos Tiko untuk apa namanya? Untuk jarak averaging, untuk selain jarak averaging tadi ada kayak pengkali lot segala macam. Nah, nanti di level tertentu dia akan open posisi lagi yang posisinya sama, dia sell juga. Maka TP-nya akan berubah nih. Tadi kan TP kalau kita perhatikan TP-nya di sini saya pakai kursor aja deh. Tadi saya mau coba gambar di video ini untuk menjelaskan, ternyata nggak bisa. Saya jelaskan pakai kursor aja. Nah, ini kan TP yang tadinya di awal akan berpindah posisi. Berpindah posisi, dia TP-nya naik berada di atas transaksi sell yang pertama. Nah, kenapa pindah ke atas sana? Karena kita sistem averaging martingale-nya dia akan referensi TP-nya itu akan berdasarkan BEP. BEP yang dimaksud adalah ketika nilai floating yang terjadi saat transaksi berlangsung dalam satu pair itu nilainya nggak plus nggak minus, jadi nilainya 0. Kalau misalkan di case seperti ini, maka bisa dikatakan misalkan nih sel yang pertama satu lot ternyata harga naik, lalu floating di transaksi pertama $10 minus $10, harga naik transaksi pertama minus $10, lalu harga naik dan kita sell lagi 2 lot, dan ternyata harga sempat turun dikit, lalu nilainya plus $10. Nah, katakanlah di level ini ya, di level ini plus $10, maka BEP-nya berada di level tersebut. Ya, nilai BEP-nya berada di level tersebut. Yang mana ketika di level tersebut transaksi yang bawah minus $10, tapi transaksi yang atas itu plus $10. Maka disitulah level BEP-nya. Tinggal nanti setelah kita melakukan setup, kita atur, misalkan kita atur jarak TP-nya dari BEP itu 100 poin misalkan. Maka TP-nya berada di bawah level BEP tersebut kalau kita sell. Jadi level BEP-nya di sini ya katakanlah. Jadi TP-nya berada di bawahnya 100 poin. Ketika harga menyentuh level TP ini, maka kita akan transaksinya secara keseluruhan, secara akumulasi itu akan ditutup dengan kondisi profit. Ya, karena harga yang transaksi atas yang tadinya di level ini yang tadinya plus $10, ternyata harga lebih turun lagi. Maka transaksinya akan plus $10 tadi akan bertambah, bisa jadi misalkan plus $20. Ke bawah sini plus $20, yang transaksi sell satu lot ini yang tadinya di level ini minus $10, minusnya akan berkurang, katakanlah minus $5. Jadi kita TP dengan kondisi profit. Seperti itu. Ini coba kita play lagi ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi naik, ini averaging ya, sell pertama ternyata harga masih naik, sell lagi, harga masih naik lagi, sampai sell lagi. Dan volumenya bertambah dari 1 lot, 2 lot, sampai 4 lot. Ini contoh ya, 4 lot, lalu kita sell dan ternyata harga turun, kena TP. Nah, TP ini udah akumulasi, yang mana 3 transaksi ini, walaupun yang transaksi pertama dan keduanya minus, tapi transaksi terakhir ini, profit di transaksi terakhir ini karena harga bergerak turun, ini profitnya menutupi kerugian di 2 transaksi sebelumnya. Nah, lalu take profit.
Jadi clear posisi di satu pair tersebut. Ini untuk ilustrasi averaging martingale seperti itu. Nah, dari sini mungkin sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi soal mungkin averaging martingale-nya atau soal BEP? Sudah cukup jelas ya. Jika harga makin naik, apakah transaksi yang pertama harus ditutup juga? Akan otomatis dieksekusi oleh EA. Jadi ini contoh ini. Nah, dari open transaksi awal sampai akhirnya dia naik, ternyata averaging lagi, sell lagi, naik lagi, sell lagi, sampai akhirnya TP dan close semua transaksi itu udah otomatis full dikerjakan oleh EA. Kita udah nggak pusing-pusing harus TP di mana supaya akumulasi semua profit, harus clear posisi apa enggak yang transaksi pertama, atau hanya transaksi keduanya yang di clear posisi. Nah, itu kita udah nggak perlu pusing lagi karena sudah diakumulasi oleh EA. Jadi clear posisinya juga oleh EA. Jadi kita take profit di sini itu udah clear posisi dengan kondisi profit. Seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan terkait settingan. Nanti kalau soal averaging martingale dan BEP ini udah jelas, saya kembalikan waktu dan tempatnya untuk Bruniko. Ini kalau udah cukup jelas, mungkin balik ke Bruniko lagi ya untuk bahas settingan lagi. Oke, siap. Bentar, saya stop screen dulu. Oke, siap. Jadi kembali lagi untuk setting EA-nya. Jadi ini kan cara setting biar pas minus 10 bisa buka lot baru ada di poin nomor berapa. Nah, untuk setting tersebut kalian bisa menggunakan input range ini. Jadi ketika teman-teman menggunakan input range ini, kalau misal udah minus 10 atau kita biasanya menggunakan patokan adalah jarak ya. Jadi minus 10 pip atau 100 poin. Ya akan melakukan posisi baru, itu bisa dengan lot yang lebih besar. Jadi kita menggunakan input range ini, kemudian kita atur untuk range-nya, jadi kita atur di sini adalah 10. Nah, tandanya ketika harga sudah melewati 10 pip atau 100 poin, maka EA akan melakukan open lot baru, open averaging baru dengan lot yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian jika harga terus bergerak trending dan sudah melebihi jarak minimal untuk melakukan averaging lagi, EA-nya akan melakukan open averaging lagi dengan lot yang lebih besar. Seperti itu. Oke, sebentar. Oh, maaf, belum saya share screen tadi ya. Oke, ini saya share screen. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa menggunakan averaging type yang range. Kita atur ini yang range, kemudian kita pakai yang range averaging, if averaging type range, kita atur 10. Yang tandanya ketika harga sudah trading sejauh minimal 10 pip atau 100 poin, maka EA akan melakukan open averaging. Kemudian jika harga terus bergerak trending, EA akan melakukan open averaging lagi jika sudah memenuhi jarak minimal tersebut. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, sampai berapa transaksi bila harga naik terus, misal tiba-tiba ada badai. Nah, di sini kita ada yang namanya batasan open posisi per candle dan per pair-nya. Jika tiba-tiba ada badai, selama itu masih dalam satu candle, dan kita batasi per candle-nya adalah 1, maka pergerakan sevolatile apapun, tetap EA-nya akan melakukan open posisi 1 saja. Setelah dia membentuk candle baru, kemudian baru EA-nya melakukan open averaging berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk batasan maksimalnya, kita bisa atur dalam satu pair kita ingin berapa maksimal level averaging-nya. Misalnya kita atur maksimum open order di 15. Ketika sudah menyentuh batasan tersebut, ada 15 open posisi, baik itu 15 buy atau 15 sell, maka EA-nya tidak akan melakukan open posisi baru.
menunggu transaksi yang sebelumnya untuk close, setelah close baru EA-nya melakukan open posisi baru. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin nanti bisa dibantu penjelasan contoh backtest untuk setting berbagai macam averaging-nya agar lebih paham bagaimana beda open averaging dan tiap tipe averaging-nya. Nah, untuk ini akan kita bahas di next webinar. Jadi webinar selanjutnya akan kita bahas lebih detail mengenai input ini dan kita lakukan backtest langsung. Nah, untuk kali ini kita sharing dulu untuk cara kerja fiturnya dan juga penjelasan tentang input-inputnya. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara menghindari kemungkinan MC kalau dengan sistem martingale ini? Nah, di EA kita dilengkapi dengan fitur anti MC atau batasan resiko maksimal yang cara kerjanya membatasi floating maksimal yang dapat terjadi di akun kita tadi. Jadi input tersebut ada di nomor 21 ini dalam persen. Jadi semisal kita atur inputnya 50%, ini tandanya 50% dari modal. Maka ketika floatingnya sudah mencapai 50% dari modal, EA-nya akan melakukan close semua posisi sehingga masih tersisa balance dan bisa recovery. Seperti itu. Jadi ketika input ini dinonaktifkan, maaf bentar, saya kembalikan dulu. Nah, ketika input ini dinonaktifkan, maka tandanya auto cut loss nonaktif sehingga ketika menggunakan setup yang terlalu high risk, ada kemungkinan terjadinya MC ketika ketahanan dana tidak mencukupi. Seperti itu. Oke, ditunggu untuk webinar panduan backtest. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Selanjutnya akan kita bahas untuk backtest dan optimasi. Tapi tinggal kita tunggu jadwal saja, oke? Jadi kita bahas satu persatu, mulai yang dari basic pengenalan dulu. Jadi biar teman-teman tidak bingung untuk selanjutnya jika ada langsung backtest seperti itu. Jadi biar paham dulu untuk input-inputnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, baru setelah paham kita lakukan backtest. Nah, EA ini apakah ada default setting atau harus manual setting sendiri? EA kita ada default setnya. Jadi ketika teman-teman melakukan pembelian EA Unspro ini, sudah terload atau termuat setup default EA kita di situ. Jadi teman-teman cukup melakukan instalasi ketika tidak menggunakan VPS ya. Teman-teman bisa melakukan instalasi, setelah itu menjalankan EA-nya, maka EA akan running dengan setup default. Ketika teman-teman berlangganan VPS NS, maka untuk instalasi dan setupnya akan dibantu oleh tim NS. Sehingga ketika teman-teman sudah menerima detail VPS dan juga EA-nya, itu dalam keadaan EA sudah running dengan settingan default. Dan jika teman-teman ingin menyeting sendiri atau melakukan optimasi secara personal, itu juga bisa. Tetapi rekomendasinya tetap dilakukan backtest terlebih dahulu untuk melihat probabilitas setup yang akan kita gunakan seperti apa ke depannya berdasarkan data yang sudah terbentuk sebelumnya. Saat EA sudah running, kemudian kita ubah auto cut loss saat itu apa bisa? Bisa. Jadi ketika EA sudah running, kemudian bosnya ingin mengubah auto cut loss-nya, katakan auto cut loss default 50%, ingin dinaikkan jadi 70%, itu bisa. Jadi cukup menonaktifkan auto trade-nya, kemudian kita ubah persentase auto cut loss-nya ini, kita ubah dulu, misal ingin kita jadikan 70%, kita 70, kita klik OK, kemudian tinggal kita aktifkan kembali auto trade-nya. Secara otomatis batasan auto cut loss sudah berubah menjadi 70% dari balance. Seperti itu. Ini ada bisa bagi slide-nya enggak? Nah, ini nanti video webinar ini akan kita upload di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang masih misalkan ingin melihat ulang untuk tayangan video ini, webinar ini, bisa diakses saja di YouTube channel Narko Santoso. Nah, di situ setiap webinar ya, akan kita upload nantinya. Jadi untuk edukasi juga teman-teman ketika ingin melakukan optimasi atau melakukan backtest atau bingung tentang input-inputnya, bisa melihat video tersebut. Jadi tidak bingung lagi untuk misalnya masih belum paham cara kerja input tersebut. Bagaimana kita tahu EA running atau tidak melalui MT4HP? Nah, untuk EA running atau tidaknya bisa kita cek melalui MetaTrader yang ada di VPS jika teman-teman menggunakan VPS.
Kalau melalui Meta 4 HP, nah, teman-teman bisa memantau apakah AI-nya melakukan open posisi secara normal atau melakukan open transaksi sesuai sistem yang ada di AI-nya. Ketika AI-nya tidak melakukan open posisi ya sesuai sistem, maka ada kemungkinan AI-nya belum running atau tidak aktif. Nah, kita bisa cek langsung di VPS-nya atau di MT4 yang ada di VPS. Kalau semisal ya di MT4 VPS sudah aktif tetapi belum ada open posisi, itu dikarenakan harga belum berada di area trigger atau harganya belum menyentuh trigger EA untuk melakukan open posisi. SNR pivot mode trigger di RS level berapa ya lebih akurat? Nah, untuk ini opsional. Jadi RS level ini ada yang RS1, RS2, RS3, RS4 level. Nah, kita bisa menggunakan yang misal paling kecil kita bisa menggunakan RS1 level. Karena itu pergerakan maksudnya level-level support dan resistennya dihitung berdasarkan pivot point. Nah, untuk perhitungan pivot point sendiri ini cara menghitungnya adalah harga high, low, dan close di hari sebelumnya dibagi dengan 3, kemudian kita menemukan level pivot point-nya. Nah, dari pivot point tersebut kita bisa menentukan support atau resistennya. Itu. Nah, oke. Untuk penjelasan pivot point-nya akan dibantu jelaskan oleh Bos Ade lagi. Jadi saya serahkan ke Bos Ade untuk penjelasan pivot point-nya. Bos Ade bisa share screen dan juga on mic ya. Oke, balik lagi saya bantu jelaskan. Mungkin lebih ke kita coba tonton videonya yang tadi aja deh. Kita coba tonton full dari awal. Sudah kelihatan videonya atau belum? Coba tonton videonya. Nah, ini penjelasan untuk SNR pivot point. Jadi EAN Pro memanfaatkan level support dan resisten pivot point untuk membuka transaksi pertamanya. Anspro akan membuka posisi sell di level resisten dan membuka posisi buy di level support. Jadi ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Pivot point itu salah satu cara untuk kita mengetahui level support dan resisten. Nah, pivot point-nya itu yang warna biru ini. Warna biru itu jadi pivot point ada rumusnya. Yang mana rumus ini diambil dari perhitungan harga yang sudah terjadi. Jadi harga di hari kemarin, di hari sebelumnya lagi. Jadi harga-harga yang sudah terbentuk itu dihitung rata-ratanya menggunakan rumus pivot point. Pivot point ada rumusnya sendiri. Mungkin nanti teman-teman bisa coba searching di internet ya. Rumus pivot point itu ada sendiri. Dan pivot point sendiri itu jenisnya ada banyak. Ada pivot point Fibonacci, ada pivot point yang daily dan macam-macam ya, ada banyak banget. Cuman ilustrasinya seperti ini. Jadi harga hari kemarin dihitung rata-ratanya menggunakan rumus pivot point. Jadi kita dapat pivot point-nya dulu. Jadi yang garis warna biru PP ini. Nanti dari pivot point tersebut, dari level tersebut, ada rumusnya lagi untuk mencari R1 dan S1-nya. Jadi resisten pertama, support pertama itu ada rumusnya lagi sehingga didapatlah level-level support dan resisten menggunakan rumus perhitungan pivot point seperti itu. Nah, nanti EA-nya akan open posisi berdasarkan pivot point ini, support resistennya.
Nah, seperti itu. Sudah cukup jelas atau belum untuk pivot point-nya? Sekalian menjelaskan EA Unspro-nya ya. Nah, ini ada yang tanya, apakah EA bisa terjadi glitch? Seperti tiba-tiba OP dengan load besar atau SL dan TP-nya tidak jalan. Mungkin glitch yang dimaksud ini seperti EA-nya error gitu ya, atau nge-bug, ada terjadi bug. Sejauh ini untuk EA kita belum pernah kejadian seperti yang ditanyakan. Jadi memang sebelum dirilis ini EA-nya udah istilahnya di maintenance berulang kali, dicari bug-nya di mana, dicari error-nya di mana, dan diperbaiki seperti itu. Sehingga ketika EA ini kita pakai, EA-nya sudah dalam kondisi yang optimal untuk dipakai. Ya, seperti itu. Gitu ya untuk yang tanya soal glitch tadi. Mungkin begitu dulu, saya kembalikan ke Niko lagi. Oke, siap. Terima kasih Bos Edi untuk penjelasannya. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Jadi pertanyaan seputar EA-nya atau seputar input dari EA Ernst Pro ini. Jadi mumpung di kesempatan kali ini akan saya bantu jawab untuk pertanyaan-pertanyaan seputar EA Ernst Pro ini. Susah jelas, mungkin dari Master sudah jelas ya. Ini yang terjadi saat ini di EA saya. Ya mungkin yang dimaksud yang terjadi adalah open posisi BSNR pivotnya. Nah ini Bos Putu Edi ya, mungkin mengalami kendala di EA-nya. Kalau memang nanti ada yang Bosi rasa tidak sesuai dengan EA-nya, bisa diinfokan biar kita lihat detailnya seperti apa, begitu ya, biar lebih jelas lagi. Oke, yang rekomen SNR, RDN atau apa menurut tim NS? Nah, untuk ini opsional karena dari cara kerja triggernya berbeda. Jadi kalau kita pakai yang SNR pivot, itu dia akan open berdasarkan level-level support dan resisten di pivot point. Sedangkan kalau kita pakai yang RDN, itu akan open di area atau di level bilangan bulat tertentu. Rekomendasinya tetap karena di tiap pair ini kan karakternya berbeda. Jadi teman-teman bisa melakukan backtest terlebih dahulu untuk menentukan trigger yang cocok di pair tersebut. Atau jika ingin menggunakan trigger lain, bisa dilakukan backtest terlebih dahulu untuk melihat apakah probabilitasnya baik atau kurang baik, seperti itu. Jadi ketika teman-teman melakukan backtest dan hasilnya baik, maka bisa digunakan atau setupnya bisa langsung dipasang di EA-nya dan bisa dirunning untuk forward test, atau kita pasang dan kita lihat performanya di market ke depannya seperti apa. Nah, ini Bos Yan Putra, optimasi. Ini kayak dari minggu kemarin nggak sabar tentang optimasi ya ini ya. Oke, nanti pastinya akan kita bahas juga untuk optimasi dan backtest. Jadi tunggu saja. Kita sedang mempersiapkan juga untuk materinya, jadi agar lebih mantap lagi. Dan pastinya optimasi dan backtest nanti akan lebih menyenangkan atau lebih seru. Nah, bosnya untuk pair yang aman kita pakai yang tidak sejalan dengan USD semua. Misalnya GJ, AU atau Euro CHF gitu ya. Ya, jadi untuk rekomendasinya ketika ingin menambahkan pair lain atau menggunakan pair lain di EA-nya, bisa memilih pair yang berbeda. Katakan contohnya, semisal bosnya default-nya atau ingin memasang pair Euro USD, kemudian ingin menambahkan pair lain. Nah, maka bosnya bisa menambahkan katakan pair AUD CHF. Kalau ingin menambahkan pair lain lagi, bisa menggunakan GBP JPY seperti itu. Jadi dengan harapan ketika salah satu pair ada yang trending, di pair yang lain masih aman atau tidak mengalami trending yang cukup jauh seperti yang ada pair satu tadi. Seperti itu. Jika menggunakan terlalu banyak pair
dengan katakan mata uang yang hampir sama, misal kita menggunakan AUD USD, Euro USD, GBP USD, nah kemudian kita menggunakan setup yang high risk, ketika ada salah satu yang trending, kemudian yang pair lain ikut trading, akan berbahaya untuk ketahanan dana di akun kita, seperti itu, dan berpotensi menyebabkan terjadinya auto cut loss, atau ketika auto cut loss dinonaktifkan dapat terjadi MC, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu kita melakukan backtest terlebih dahulu untuk melihat probabilitas setup yang akan kita gunakan ke depannya seperti apa. Jadi untuk jawabannya seperti itu ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan lain. Jadi itu juga kita sudah cukup ada banyak sesi tanya jawab ya ini ya tentang seputar AI-nya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lain, oh ini ada ini. Ini saya pakai 4 pair dengan setup autoload 0,5% modal 1000. Nah, rekomendasinya kalau teman-teman menggunakan pair lain, persentase auto cut loss ini bisa diturunkan. Misalkan dengan modal 1000, teman-teman bisa menggunakan 0,01% atau 0,02%. Sehingga ketika open lot awal tidak terlalu besar. Dan ketika averaging, lot berikutnya tidak terlalu besar juga. Sehingga floatingnya bisa terkontrol atau bisa terbilang dengan aman. Seperti itu. Tentunya ketika melakukan optimasi, teman-teman harus siap melakukan injek dana ketika floatingnya semakin membesar. Jadi ketika melakukan optimasi yang high risk tetapi tidak siap injek dana, nah itu akan berbahaya untuk ketahanan dana di akun karena berpotensi terjadinya auto cut loss, atau lebih parahnya ketika fitur auto cut loss dinonaktifkan bisa terjadi MC kalau marketnya semakin trading dan floatingnya semakin membesar. Nah, floatingnya kecil terus loh sih. Iya, karena memang kalau pergerakan harga di market sedang slow atau cenderung sideways, AI-nya belum melakukan banyak open posisi, sehingga floatingnya masih terbilang aman atau kecil. Nah, ketika dalam kondisi sideways ini, tidak direkomendasikan menggunakan setup yang terlalu high risk. Karena ketika sewaktu-waktu AI-nya ini trending, pergerakan harganya trending, dan AI melakukan open posisi averaging yang cukup banyak, ketika ketahanan modal tidak mencukupi, nah dapat berpotensi terjadinya nanti auto cut loss itu. Maka rekomendasinya daripada menambahkan pairnya atau menambahkan lotnya, lebih baik menambah ketahanan dana. Karena dengan kita menambah ketahanan dana dengan menggunakan auto lot, lot awalnya akan menyesuaikan dari free margin yang ada di akun, dan ketahanan balance kita ikut bertambah. Oke, jadi SNR pivot lebih aman ya. Sejauh ini dengan SNR pivot memang bisa terbilang lebih aman daripada RDN buyer seller, karena SNR pivot itu menunggu area level support atau resisten untuk melakukan open posisi. Sedangkan kalau RDN buyer seller ya akan melakukan open posisi di level bilangan bulat tertentu. Nah, seperti itu. Apakah kedepannya tim NS akan merekomendasikan settingan EA di pair selain AUD USD? Ketika kita menemukan setup yang probabilitasnya baik dan terbilang cukup aman dari segi backtest, nah maka akan kita share di forum, dan pastinya teman-teman bisa melakukan backtest terlebih dahulu ya. Seperti yang beberapa waktu lalu kita pernah share setup untuk gold, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri webinar pada malam hari ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini, mulai dari tadi awal webinar hingga saat ini masih hadir, masih mengikuti. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Bos Adi yang sudah membantu menjelaskan mengenai cara kerja SNR pivot dan juga input BIP tadi. Dan pastinya kita ketemu lagi di next webinar tentang Enspro. Dari yang paling ditunggu-tunggu masih tentang optimasi dan backtest nih ya.
Jadi tunggu saja, pastinya akan kita bahas juga untuk itu. Oke, kalau seperti itu, selamat malam dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti pada malam hari ini. Tetap salam profit. See you next time. Kita ketemu lagi di next webinar.